Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Revianto Lutfi Auzai dari kelas R3G NPM 2021500393 dan nomor urut SIKA saya 5. Di sini saya akan menyampaikan mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak As'ad, yaitu tugasnya adalah untuk menarasikan melalui video pemahaman saya tentang materi yang sudah kita belajari bersama dari materi 1 sampai dengan materi 4. Materinya ada 4. Yang pertama itu materinya adalah model-model pembelajaran, yang kedua adalah pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang ketiga adalah pengelolaan kelas, yang keempat adalah evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama ini adalah model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran adalah kerangka atau konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Nah, jadi tuh model pembelajaran itu seperti susunan atau konsep lah yang akan guru gunakan ketika nanti mengajar di kelas, karena kan setiap pemahaman murid itu kan, murid satu dan murid yang lainnya kan berbeda. Misal seperti minggu ini akan mengadakan praktek atau penelitian. Nah, itu tuh guna untuk mengembangkan diri pada setiap muridnya masing-masing. Ya, tujuannya kan adalah untuk membantu siswa memperoleh keterampilan nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri murid-murid itu sendiri. Ya, seperti tadi misalkan ada praktek atau penelitian. Nah, subbabnya adalah pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif itu atau cooperative learning itu merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Jadi metode pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran kelompok. Misalkan sekarang materi tentang murid diberikan tugas gitu, lalu dibentuklah kelompok, lalu untuk penyelesaiannya murid berdiskusi dengan kelompok tersebut. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di kelas. Lanjut, yang kedua adalah pembelajaran komunikatif. Nah, ini masih lanjutan dari pembelajaran kooperatif tadi. Kan setelah selesai diskusinya, hasil dari diskusi itu disampaikan di depan kelas atau murid-murid tadi presentasi. Komunikatif itu kan artinya mudah dipahami atau dipengerti. Jadi siswa yang presentasi itu menyampaikan dengan bahasanya sendiri, bahasa yang mudah dipahami oleh teman-teman yang menyimaknya, sedangkan gurunya itu di situ hanya sebagai fasilitator. Hingga diharapkan siswa mampu bercerita dan menghadapi masalah dan untuk mengungkapkannya gitu. Dan untuk mengungkapkannya itu pendapatnya secara lisan. Nah, di sini ada menanggapi masalah. Jadi seperti misalkan ada teman-temannya yang kurang paham, ada yang bertanya gitu kan. Jadi siswa yang presentasi itu mampu menjawab gitu. Jadi harus paham apa konteks yang dibicarakan oleh temannya tersebut supaya bisa menyelesaikan masalah dan dijawab. Diskusinya itu juga jadi berjalan lancar gitu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Jadi menurut saya ini tuh mirip dengan yang kooperatif tadi, karena siswa kan misalkan diberikan tugas seperti meneliti atau praktek itu kan sama aja kayak diberikan masalah baru kan, materi baru untuk diselesaikan oleh siswa tersebut.
misalkan meneliti bagaimana caranya tumbuhan tumbuh gitu, diteliti lalu dibuat tulisan, dan hasil penelitiannya itu nanti disampaikan oleh murid tersebut. Lalu materi yang kedua adalah pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum itu adalah perangkat pengertian kurikulum itu adalah perangkat atau mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi itu seperti rancangan yang akan disampaikan dari guru kepada muridnya. Jadi pengertiannya itu, pengembangan kurikulum itu adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Nah, dengan adanya kurikulum ini tuh kita jadi bisa tahu gitu arah tujuan pendidikan secara nasional itu kemana, dan bisa tahu juga misalkan di dalam sekolah nih, kita jadi tahu arah pelajaran itu kemana, arah pembelajaran yang akan diterima murid di sekolah tersebut. Karena itu kurikulum itu wajib harus ada di setiap institusi pendidikan, serta ini kan ada pengembangan, jadi dievaluasi setiap kekurangannya dan dikembangkan agar lebih baik lagi. Seperti kan misalkan zaman 2013 itu kan ada kurikulum 13, lalu dievaluasi, sekarang jadi diganti dengan kurikulum merdeka. Lalu jadi pengembangan kurikulum ini tuh harus dilihat juga sisi lainnya, seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pemilihan pengalaman pembelajarannya, perorganisasiannya, lalu juga ada evaluasi lagi itu bagus atau tidak metode seperti ini. Dan menurut saya itu kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka ini sudah pas ya, karena pengembangannya itu juga sesuai dengan prinsip pengembangan. Misal murid bebas memilih mata pelajaran yang ingin diikutinya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Lalu kurikulum ini juga harus dipantau perkembangannya, karena keberhasilan kurikulum itu kan tidak terlihat 2 atau 3 tahun ini ya. Jadi panjang kan prosesnya, kontinuitas itu kan bisa 10 atau 20 tahun yang akan datang baru terlihat kan kemajuannya. Lalu materi yang ketiga ini adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Nah, seperti misalkan ini seperti pembentukan susunan perangkat kelas gitu kan, dari ketua kelas, wakilnya, sekretaris, bendahara, lalu ada seksi-seksi yang lainnya. Terus lalu ada juga pembagian jadwal piket, lalu juga misalkan untuk untuk keberlangsungan kelas agar suasananya hidup, dilakukan penataan kelas seperti kelasnya dirias atau yang lain gitu. Lalu ada pembentukan kontrak belajar juga, misalkan ada keterlambatan atau apa. Lalu kalau untuk guru ya, bagaimana caranya agar suasana di kelas itu hidup, guru tidak terlalu tegang suasananya. Dan yang paling penting itu ya, guru harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi tidak terlalu tegang lah suasana di kelas itu. Tujuan dari pengelolaan kelas ini untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif
yaitu untuk menghilangkan hambatan lah ya. Seperti tadi kan, misalkan kelas tidak nyaman kan, seperti kelas kotor kan, jadi tidak nyaman belajarnya, jadi tidak kondusif, makanya dibentuk regu piket. Lalu ada menyediakan dan mengatur fasilitas belajarnya tadi, seperti merias kelas agar pelajarannya kondusif. Lalu komponen keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Yaitu seperti tadi, intinya ini untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif lah, tidak terlalu tegang, yaitu dengan menguasai materi lah gurunya tersebut, dan juga mengenal siswanya masing-masing gitu loh. Misalkan karakter, ada yang introvert, ada yang extrovert, itu kan harus dikenal, dan metode belajarnya pasti juga berbeda. Lalu materi yang terakhir adalah evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, evaluasi belajar dan pembelajaran ini adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Nah, kalau evaluasi hasil belajar ini tuh menekankan kepada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran itu merupakan proses sistematis dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal. Nah, jadi kalau evaluasi belajar biasanya itu semisalkan habis ujian akhir itu kan ada dinilai lah. Misalkan ada siswa yang nilainya belum KKM, nah itu akan diadakan remedi. Itu adalah evaluasi dalam belajar. Nah, lalu yang kedua, evaluasi dalam pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang dievaluasi itu sistem belajarnya. Jadi misal ada siswa yang kurang paham nih di bagian materi yang ini, sebisa mungkin itu diulang materi itu, atau misalkan dievaluasi metode pembelajaran yang seperti ini tuh tidak cocok dengan murid-muridnya itu, lalu diganti metode belajar yang lebih baik supaya murid-muridnya itu juga jadi paham apa yang kita sampaikan, seperti itu. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.